Jadi problemnya balik pada soal yang substansial itu. Yang sensasional udah selesai di situ ketika Prabowo mengerahkan angkatan laut untuk menggusur, dan kita sama-sama mulai menduga bahwa diperintahkannya angkatan laut itu semacam perintah untuk memerangi satu kelompok atau menunjukkan bahwa negara memang akan hadir secara total. Jadi di belakang sinyal itu harus dikejar secara sebetulnya secara pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban itu harus menyangkut kekuasaan dengan sendirinya kan skala dari sensasi itu bukan sekedar urusan lurah yang kita udah tahu si lurah ini dipelihara oleh si itu, pemerintah daerah terlibat di situ, OKP mungkin juga disogok, LSM dikerahkan secara abal-abal untuk membackup opini publik. Tapi tetap rakyat ingin melihat setelah semua sensasi ini terungkap, orang akan kembali pada substansi, dan pertanyaan substansial selalu adalah siapa yang diuntungkan di dalam upaya untuk mengangkangi laut itu. Tentu orang tidak akan pergi jauh-jauh, orang akan minta supaya pemerintahan presiden sebelumnya Jokowi itu yang tempus deliktinya ada di situ harus dipanggil dan diperiksa sebetulnya kan tidak mungkin itu dibiarkan sekedar komentar antara Menteri A dan Menteri B, Menteri yang lain mengatakan ya itu lagi diproses, Menteri berikutnya bilang enggak itu bukan tidak sepengetahuan kami itu. Jadi tetap ini skandal ini mesti diubah menjadi kasus dari skandal yang isinya rumor, isinya mengintip sensasi, dia harus berubah menjadi kasus, dan ketika dia jadi kasus mestinya ada gelar perkara kan. Itu sebetulnya kenormalan di dalam soal-soal semacam ini kan. Jadi kalau dia dibiarkan sebagai skandal, ya tanda tanyanya akan terus ada di situ kan. Sementara kita atau rakyat itu selalu ingin melihat siapa penguasa yang bertanggung jawab dan siapa yang harus dihukum dalam kasus itu. Siapa korporasi yang memanfaatkan sebetulnya kesempatan untuk menyogok sehingga timbul terbitlah peraturan-peraturan itu. Tapi tetap di ujung analisis kita mesti katakan bahwa negara yang bertanggung jawab, kenapa negara memberi izin. Jadi sekali lagi publik harus dipuaskan hak dia untuk mengetahui keadilan terhadap laut yang adalah milik umum itu kan. Jadi itu intinya. Jadi harusnya diarahkan lagi, mulai diarahkan pada pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat di era Jokowi, termasuk Pak Jokowi yang memang secara historis bertanggung jawab terhadap berdirinya pagar itu. Wajar kalau beberapa menteri strategis kemudian bereaksi. Demokrat misalnya karena AHY adalah menterinya, kendati keterangan AHY hendak menunjukkan sekuensi atau kronologis dari penerbitan HGB itu, tetapi publik bahkan mungkin menduga jangan-jangan ini adalah jebakan Batman dari Mulyono terhadap SBY itu, karena Menteri AHY ditaruh di situ dan diduga paham atau mengetahui walaupun tidak punya kemampuan eksekusi misalnya. Jadi semua sebetulnya teori konspirasi dikembangkan di situ, dan di ujung pertanyaan-pertanyaan konspiratif orang tetap menunggu persoalan ini dituntaskan dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya, kira-kira begitu kan. Nah, Pak Prabowo memberi sinyal bahwa itu harus diselesaikan. Nah, reaksi dari publik juga sama tuh. Jadi kita mesti lihat bahwa kasus pagar ini semacam pintu untuk membuka kong kaling kong yang dulu disebut oleh Rizal Ramli antara penguasa dan pengusaha kan, peng-peng itu tuh. Jadi tetap udah terbentuk persepsi di publik bahwa ini skandal ini itu menyangkut kekuasaan yang tertinggi, yaitu kekuasaan Presiden Jokowi pada waktu itu. Apakah di situ ada kepentingan politik untuk membiayai pencalonan presiden atau membiayai bisnis politik dari dinasti Jokowi kan? Semua itu pertanyaan sampai di luar negeri, itu pertanyaannya. Jadi tekanan publik tidak mungkin berhenti bahwa Pak Said Didu mengambil risiko untuk memimpin semacam ya operasi
operasi masyarakat sipil itu dengan menggemparkan publik dibuka dari awal, dan beliau sendiri ikut terjun ke laut untuk mencabut pagar-pagar itu, kan menunjukkan bahwa ini sesuatu yang sangat serius dan publik Indonesia menunggu terus tuh. Jadi kesempatan-kesempatan headline wawancara dengan menteri udah selesai tuh. Tinggal satu keputusan radikal yang boleh dianggap minggu ini harus diselesaikan sebelum reshuffle misalnya. Kan Pak Prabowo juga menunggu turunan dari perintah dia untuk membongkar, harusnya ada pemeriksaan hukum karena ini kasus. Jadi semua hal yang sifatnya pidana itu mesti dibuka tuh. Nah, kalau itu mulai disidik misalnya, ya minimal ombudsman, anggap ini minimal administrasi. Kalau menteri-menteri udah mengucapkan sesuatu yang masih saling tumpang tindih, lalu kejaksaan yang lebih paham tentang mekanisme penyidikan, atau KPK yang mulai menduga bahwa di belakang itu ada apalah, money laundering lah, gratifikasi lah, kan semua itu yang ditunggu oleh publik. Jadi publik menunggu kepastian siapa dan dengan akibat hukum apa mereka yang sudah diindikasikan terlibat dalam kasus pembuatan pagar itu.